Karena kita tahu sekarang kita telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia. Growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan. India, China, dan Indonesia. Sekali lagi, ketiganya ada di Asia. Tapi hati-hati untuk menuju ke 3 negara tadi, menjadi superpower ekonomi, itu banyak tantangannya. Banyak syarat-syarat yang harus dilalui. Oleh sebab itu, optimisme itu penting. Menjaga optimisme itu penting. Tantangan yang kita hadapi, saya kira kita tahu semuanya. Perlambatan ekonomi global, yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7, 2,8% rata-rata. Dan patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5% growth-nya. Juga peningkatan tensi geopolitik. Perang Ukraina belum selesai, masuk perang Israel, Palestina, tambah lagi Israel, Lebanon, tambah lagi Iran dengan Israel, ketidakpastian ekonomi dunia semakin tidak jelas. Itulah yang tadi saya sampaikan, optimisme itu penting. Jangan kita terjebak pada rasa pesimisme karena ketidakpastian global, karena geopolitik dan lain-lainnya. Juga dampak perubahan iklim yang kita hadapi ke depan. Perlu semuanya mengantisipasi dan menyiapkan untuk ini. Dan di dalam negeri kita, urusan yang berkaitan dengan produktivitas. Bagaimana menaikkan produktivitas. ICOR kita, semuanya menjadi PR besar bagi pemerintahan yang akan datang. Tetapi di sisi lain, kita memiliki modal besar. Memiliki modal besar. Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5%. Kuartal kedua 2024 kita masih tumbuh 5,08%. Inflasi yang terus bisa kita kendalikan di angka 2-3%. Ini juga merupakan modal yang sangat baik. Keyakinan konsumen, saya tadi pagi mendapatkan angka tetap di level optimis di 124,4. Kemudian juga spending index kita trennya meningkat. Kalau kita lihat di kuartal ketiga 2024 di 234,8, di kuartal ketiga 2023 145,8. Artinya secara year on year naik sangat tinggi sekali. Dan saat ini GDP per kapita kita sudah mencapai 5.060. Dan kita harapkan 5 tahun ke depan bisa berada di atas 7.000. 10 tahun ke depan bisa di atas 9.000 dan seterusnya. Nah, yang harus kita jaga. Asal pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5% atau sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bisa
mencapai target 8%, itulah yang akan mempercepat negara kita Indonesia bisa masuk menjadi negara maju. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden, Duta Besar Negara Rusia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, beserta Bapak dan Ibu sekalian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu Presiden Republik Indonesia, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi dan lembaga negara sudah hadir di sini. Damai. Pak Sultan, terima kasih. Yang kami hormati, membangun dalam 10 tahun terakhir, fondasi kuat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju berhasil dibangun dengan berbagai program dan terobosan. Pembangunan infrastruktur masif untuk memperbaiki konektivitas, membangun Indonesia melalui penguatan ekonomi daerah dan desa, penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi senjata memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Di tengah berbagai guncangan dan tantangan ekonomi, mulai dari dampak pandemi, ketidakpastian global, hingga eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tetap stabil dengan PDB tumbuh positif di kisaran rata-rata 5%. Iklim usaha terjaga, termasuk kepercayaan investor yang tercermin dari terus tumbuhnya realisasi investasi ke dalam negeri. Biaya logistik berhasil diturunkan dari 24% menjadi 14% pada tahun 2023. Peringkat daya saing pun naik dari ranking 34 ke ranking 27. Tahun ini menjadi titik penting seiring dengan transisi menuju pemerintahan baru. Meski sejumlah tantangan masih mengadang, dengan semangat keberlanjutan, kita optimis Indonesia maju akan